Detik-detik ledakan gas di dalam sebuah rumah ini terekam dalam kamera pengawas. Terlihat dalam video, getaran ledakan terlihat cukup besar dan sempat mengeluarkan semburan api, sehingga pemilik rumah dan anaknya mengalami luka bakar. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun sontak panik dan langsung mengamankan sejumlah barang-barang berharga. Ledakan ini diduga karena kebocoran tabung gas LPG 3 kg. Akibat ledakan, 5 rumah di sekitar lokasi mengalami keretakan dan 2 unit mobil dan 1 sepeda motor mengalami rusak parah. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab ledakan tersebut. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik. Agar pagi Anda lebih berisi bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Sebuah video petugas di Subkota Medan diduga meminta martabak ke pedagang viral di media sosial. Jika video terbukti benar, Disub akan melakukan pemecatan terhadap oknum anggotanya tersebut. Tadi minta martabak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Inilah rekaman video viral anggota Dishub Kota Medan yang diduga meminta martabak ke salah satu pedagang di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dalam video terlihat seorang pedagang martabak merekam salah satu anggota Dishub yang sedang berdiri di depannya sambil menjelaskan jika anggota Dishub tersebut baru saja meminta martabak kepadanya. Pedagang itu mengatakan jika anggota Dishub tersebut langsung mengeluarkan surat larangan berjualan kepadanya karena tidak memberikan martabak. Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Kota Medan, Iswar Lubis membantah video yang menyudutkan anggotanya. Jika terbukti benar, dirinya akan melakukan pemecatan terhadap anggotanya. Anggota kita merasa difitnah dan bahkan mungkin merasa namanya tercemar. Anggota Dishub yang viral tersebut pun melapor ke Polrestabes Medan atas dugaan pencemaran nama baik. Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik Kadis Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Topan Ginting menjadi pejabat Sekda Kota Medan. Sebelumnya menantu Presiden Joko Widodo ini menunjuk pamannya sebagai PLH Sekda Kota Medan. Langkah Bobi tersebut menuai kritikan dari masyarakat dan pengamat politik karena disinyalir melenggangkan politik nepotisme. Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik Topan Ginting yang sebelumnya menjabat sebagai Kades Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan. Topan Ginting dinilai memiliki pengalaman luas untuk memimpin organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Medan. Menyikapi hal itu, Bobi mengaku jika penunjukan pamannya sebagai PLH Sekda karena waktu singkat dirinya yang memasuki masa cuti. Dan masa kebijakan MPR karena Pak Wirya kemarin dilantik hari Senin ya, hari Senin saya berangkat cuti kemarin, jadi kita tunggu PLH karena untuk menunggu pengajuan PJ itu harus ada persetujuan dari Pak Gubernur. Sebelumnya menantu Presiden Joko Widodo ini sempat menunjuk pamannya sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Akan tetapi penunjukannya tersebut menjadi sorotan publik dan kritikan tajam di kalangan pakar politik karena diduga melanggengkan politik nepotisme. Seorang bocah berusia 13 tahun depresi berat setelah handphone yang ia beli hasil menabung dijual oleh sang ibu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Bocah tersebut kerap mengamuk dan putus sekolah. Kisahnya pun viral di media sosial, pihak sekolah dan dinas terkait turun tangan menangani kasus tersebut. Seorang anak berusia 13 tahun yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, Arya Randi Pratama, terus meronta mengamuk saat didatangi pihak Sekolah Dasar Negeri Sidamulya dan Dinas Pendidikan terkait di kediamannya di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat.
Arya sudah 10 bulan diduga mengalami depresi berat. Ia juga kerap tantrum di rumah maupun lingkungannya hingga berhenti sekolah. Perubahan perilaku anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Alif Yanto dan Siti Anita ini terjadi usai sang ibu menjual handphone miliknya yang ia dapati dari hasil menabung. Meski sang ibu Siti Anita sudah meminta izin dan berjanji menggantinya, namun ternyata hal itu membuat Arya memendam kesedihan hingga membuatnya kehilangan ketenangan. Sang ibu terpaksa menjual handphone milik Arya yang dibeli dari hasil menabung itu untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari. Bingungnya keadaan saya nggak kerja, saya nggak jualan ya. Terus suami juga waktu itu keadaan 8 bulan nggak ngasih nafkah gitu loh Mas. Jadi saya bingung. Ada barang itu ya saya jual buat makan sehari-hari kayak gitu. Mungkin Arya shock kan ibu ya? Iya mungkin itu barang yang dia senang gitu kan ya. Hasil nabung bu ya? Hasil nabung sendiri, jadi payah sendiri, saya pinjam kan. Tapi saya izin Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Tidak hanya menjadi perhatian pihak sekolah, juga Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Kisah Arya Randi Pratama yang viral di media sosial juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan pemerintah Kota Cirebon. Tim Kesekretariatan Presiden dan PJ Wali Kota Cirebon memberikan bantuan kepada keluarga Arya. Melalui staf susnya, Presiden Jokowi memberikan bantuan perlengkapan sekolah dan anggaran pendidikan bagi Arya. Sementara pemerintah Kota Cirebon memastikan pendidikan bagi Arya dan 2 adiknya. Presiden memberikan bantuan pendidikan yang tadi arahannya langsung diberikan dan dimasukkan dalam rekening untuk biaya pendidikan Ananda Arya. Dan kami dari pemerintah daerah juga memberikan atensi dalam bentuk beasiswa kepada Arya dan juga adik-adiknya. Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kota Cirebon rencananya akan berkolaborasi menangani Arya secara khusus untuk memulihkan kejiwaannya yang terguncang sehingga dapat kembali ke bangku sekolah. Hujan deras menyebabkan 2 desa di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terendam banjir hingga 3 meter. Sejumlah rumah pun hanyut tersapu derasnya arus banjir. Inilah video amatir detik-detik rumah hanyut terbawa arus banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Kayan meluap. 2 desa terdampak akibat curah hujan yakni Desa Long Sule dan Long Pipa di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau. Ketinggian banjir pun bervariasi, mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Jalan penghubung desa juga terputus. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, kantor, dan rumah ibadah pun ikut terendam banjir. Selain jalur darat, akses kedua desa ini hanya bisa ditempuh lewat jalur udara yang menghubungkan dengan kota Malinau. Hingga saat ini belum diketahui pasti data warga terdampak karena akses lokasi yang terputus. Seorang bayi selamat setelah sempat terseret banjir lahar dingin Gunung Marapi selama lebih dari 1 jam. Kini bayi tersebut berada di posko pengungsian bersama dengan ayah dan kakaknya. Ini bayi yang hanyut selama 1,5 jam dengan bapak dan anaknya berdua. Itu balita semua. Sungguh sebuah mukjizat dari Yang Maha Kuasa. 3 tahun, yang satu. Bayi yang baru berusia 1 bulan ini menjadi salah satu korban selamat dari bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat. Bayi malang ini sempat hanyut selama 1,5 jam terbawa banjir bandang yang menerjang Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Sang ibu bercerita ketika banjir menimpa rumah mereka sempat keluar dari rumah. Bayi dan kakaknya yang baru berusia 4 tahun digendong oleh sang ayah. Namun arus banjir yang deras mengakibatkan mereka sekeluarga terseret. Mereka terus berusaha meminta tolong warga. Beruntung mereka sekeluarga bisa selamat setelah dengan sekuat tenaga berpegangan pada sebuah pohon. Sudah di bawah air itu, si ayahnya ini kejepit sama kayu. Ya, kejepit sama kayu. Itu dia bilang kalau bisa pegang pohon coklat nanti, dia bilang kayak gitu. Dapatlah kan pohon coklat yang kecil itu. Itulah kami pegang pohon coklat,
kakinya kejepit sama kayu itu langsung dikasihnya hafidan sama saya, teriak-teriak kami tolonglah sama orang. Jadi diambillah si hafidan itu dan kayak gini sama orang. Saat ini, bayi dan keluarganya sudah berada di pos pengungsian Kantowali, Nagari Rambatan, Tanah Datar. Di Nagari Rambatan sendiri, terdapat 282 pengungsi yang terdata oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Warga di pengungsian sekarang sangat membutuhkan perlengkapan keperluan harian hingga logistik makanan. Proses evakuasi dan pencarian korban hilang banjir bandang di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Kecamatan Canduang merupakan salah satu titik di mana lokasi banjir bandang terjadi pada Sabtu malam lalu. Fokus tim SAR gabungan saat ini adalah untuk menemukan korban yang masih hilang dan recovery, atau pembersihan rumah warga dari material Gunung Marapi. Sebab banjir lahar dingin menyisakan banyak material seperti batang kayu dan sedimen lumpur yang tebal, selain juga puing reruntuhan rumah. Sementara itu, untuk titik pencarian ada 2 titik lokasi di Kabupaten Agam. Titik pertama, pencarian bersama tim Polda Sumbar yang dibantu anjing pelacak K9. Dan di titik lain dibantu TNI, di mana ada laporan korban hilang yang belum ditemukan. Meski tim TNI sempat dibantu alat berat berupa eksavator, namun tim terkendala cuaca seperti curah hujan tinggi, kontur tanah yang tebal dan terjal sehingga menyulitkan pencarian. Warga Nagari Tanjung Beringan dan Jorong Siluka Nagari Duriang Gadang Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah. 4 jenazah itu ditemukan dalam kondisi terapung dan tersangkut di Sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Kuatang. Korban yang ditemukan terdiri atas 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Sijunjung, kuat dugaan 4 jenazah yang ditemukan warga adalah korban banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar karena muara sungai berada di wilayah Kabupaten Sijunjung dan Kuantan Singingi, Riau. Keempat jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Tanah Badantung Sijunjung untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sumatera Barat. 1 orang korban teridentifikasi atas nama Tia berusia 35 tahun. Warga Manunggal Limo, kaum Tanah Datar lalu dijemput keluarga untuk dimakamkan. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa rombongan calon jamaah haji asal Makassar mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Keputusan return to base dilakukan pilot setelah mengetahui adanya percikan api di bagian mesin. Pesawat Garuda GA1105 rute Makassar ke Madinah yang membawa 450 calon jamaah haji terpaksa mendarat kembali di Sultan Hasanuddin Makassar setelah pilot mengetahui ada percikan api di bagian mesin pesawat. Sementara 450 calon jamaah haji kloter 5 embarkasi Makassar dibawa kembali ke asrama haji sambil menunggu kesiapan pesawat pengganti. Di rute Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra return to base diambil pilot pesawat sebagai langkah cepat guna mengantisipasi risiko pada aspek safety. Garuda Indonesia memohon maaf atas ketidaknyamanan keberangkatan calon jamaah haji asal Makassar dan calon jemaah haji akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci menunggu kesiapan pesawat pengganti. Didaftarkan saat berusia 4 tahun oleh orang tuanya, salah seorang remaja putra bernama Ferel Valeria menjadi salah seorang jamaah haji termuda di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ferel yang masih berusia 18 tahun akan berangkat ke Tanah Suci bersama ibu dan kedua kakaknya. Ferel Valeri mengaku senang dan bersyukur karena tahun ini bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Untuk mengucapkan rasa syukur dan kelancaran ibadah haji, keluarga Ferel mengadakan selamatan pengajian jelang keberangkatan haji. Orang tua Ferel, Valeria Wati Setiawati, mengatakan bahwa Ferel Valeria didaftarkan menjadi calon jamaah haji pada usianya baru menginjak 4 tahun. Dan kini ia berangkat ke Tanah Suci di usia 18 tahun. Diketahui pada kloter pertama sebanyak 957 calon jamaah haji asal Kabupaten Pandeglang akan diberangkatkan pada 17 Mei mendatang.
Sandra Dewi diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi timah sang suami. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, artis Sandra Dewi, istri dari tersangka kasus korupsi komoditi timah di PT Timah Tbk Harvey Muiz, kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya. Sandra Dewi keluar gedung penyidik Kejagung setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Bungkam 1000 bahasa, Sandra Dewi hanya tersenyum sebelum menuju mobilnya tanpa menjawab pertanyaan dari awak media. Kejaksaan Agung hari ini memang memanggil istri dan keluarga para tersangka dalam kasus korupsi komoditi timah termasuk Sandra Dewi sebagai saksi. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Pemeriksaan Sandra Dewi hari ini merupakan kali kedua setelah beberapa waktu lalu penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyitaan sejumlah kendaraan milik Harvey Muiz. Hari ini berdasarkan tangkapan layar CCTV saat menjalani pemeriksaan, Sandra Dewi nampak seorang diri dan menjelaskan sejumlah berkas dan dokumen yang dibawanya saat pemeriksaan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang perempuan di Kota Bengkulu tertangkap kamera pengawas atau CCTV saat mencuri telepon genggam di sebuah acara pesta pernikahan. Pelaku mencuri 2 unit ponsel milik keluarga pemilik rumah. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian ponsel yang dilakukan seorang perempuan saat tengah berlangsung acara pesta pernikahan di kawasan Jalan Timur Indah Raya, Kota Bengkulu. Pelaku mengenakan hijab berwarna hijau dan baju gamis merah, datang ke resepsi seolah-olah merupakan tamu undangan. Pemilik rumah dan keluarga mempelai yang sedang sibuk dimanfaatkan oleh pelaku untuk masuk ke rumah dan mengambil 2 unit ponsel yang sedang mengisi baterai di meja ruang tamu dan ruang keluarga. Dari gerak-gerik pelaku, terlihat pelaku sudah sering melakukan hal serupa di tempat hajatan pernikahan karena sebelum beraksi pelaku sempat terlihat mondar-mandir di dalam rumah sambil melihat-lihat situasi. Diakui pemilik rumah jika pelaku bukan tetangga sekitar rumah dan tidak ada anggota keluarga yang mengenali pelaku. Yang kemarin tuh lagi sibuk-sibuknya kan di rumah kemarin tuh. Jadi dia mungkin entah tamu entah orang lain dari luar kan datang ke rumah, masuk ke rumah tamu. Jadi diambilnya 2 HP. HP itu punya siapa? HP keluarga. Keluarga. Masih keluarga. Ketahuan kemarin tuh untuk kehilangan HP. Ya, pas lagi kehilangan HP. Terus dicek CCTV, nemu foto-foto segala macam. Seorang diri pelaku itu, Bang? Ya, sendiri. Meski belum dilaporkan ke pihak berwajib, namun video aksi pelaku telah beredar dan viral di media sosial. Pemirsa, sejumlah peristiwa juga menjadi sorotan masyarakat di penjuru daerah. Beberapa di antaranya kami hadirkan untuk Anda dalam rangkuman berikut ini. Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi dengan menyemburkan debu vulkanis setinggi 5.000 meter dari kawah. Data PVMBG mencatat erupsi terjadi pukul 13.45 WIT. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Petugas mengimbau agar siapapun tidak beraktivitas dalam radius 3 km dan perluasan sektoral 5 km ke utara bukaan kawah. Kebakaran hebat melanda toko material Ratna Jaya di kawasan Sukma Jaya, Depok.
Pemadam kebakaran mengerahkan armada 8 unit truk Branwir untuk menjinakkan si jago merah. Gerak cepat petugas membuat kebakaran tidak merambat ke permukiman di sekitar toko. Diduga kuat, titik api bermula dari gudang penyimpanan cat di toko tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Petugas Dishub menertibkan juru parkir liar dari sejumlah minimarket di wilayah Jakarta Pusat. Para juru parkir sempat menolak dibawa ke mobil dinas sosial. Sejumlah minimarket yang menjadi lokasi operasi penertiban diantaranya di kawasan Senen, Cempaka Putih, dan Johar Baru. 12 juru parkir liar ditangkap dalam razia yang dilakukan untuk menanggapi keresahan warga terhadap juru parkir liar yang sempat viral di medsos. Pemirsa, kita ke berita lainnya. Wacana kenaikan tarif moda transportasi publik Transjakarta kembali mencuat. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Komisi B DPRD Jakarta mengkaji usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta tentang kenaikan tarif bus Transjakarta menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada jam sibuk. Setiap satuan perangkat kerja di pemerintah provinsi yang terdiri atas 6 kepala dinas dilibatkan untuk menggodok penyesuaian tarif Transjakarta. Saat ini tarif yang berlaku untuk Transjakarta yaitu Rp3.500 untuk satu kali perjalanan yang berlaku sama untuk jarak jauh maupun dekat atau flat. Selain itu, Transjakarta juga tengah terus memperbanyak armada yang ramah lingkungan dengan tenaga listrik.